Motivation Fuel by Maya, dan selamat datang di channel saya. Jika pada saat ini kamu sedang merasa bahwa kamu itu dibatasi dengan masa lalumu, kamu dibatasi dengan beberapa problem, kamu dibatasi dengan masalah yang menghancurkanmu di masa lalu, kamu harus dengarkan hal ini baik-baik. Sebelum hari ini kamu berkata bahwa saya tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Saya tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Saya mentok dengan apa yang sudah menguasai saya. Semua ini saya benci. Saya menyalahkan masa lalu saya. Saya benci dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dan kamu secara tidak langsung sudah memberikan power untuk masa lalu itu mengontrol kehidupanmu. Dan lewat video ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk kalian menampar masa lalumu sampai kamu tidak bisa dikuasai oleh masa lalu itu. Poin yang pertama, kamu jangan menganggap remeh dirimu. Menganggap remeh dirimu dalam konteks bahwa kamu menganggap dirimu itu gampang dikuasai orang. Kamu menganggap dirimu itu bahwa kamu selalu, mungkin kamu adalah tipe seseorang yang selalu berkata iya kepada setiap orang. Kamu menyerah dengan masa lalumu hanya karena masa lalumu sudah menguasaimu. Kamu berpikir bahwa oke, that's it. Saya terjebak, saya tidak bisa lagi kemana-mana. Dan hal ini yang harus kalian lakukan adalah kalian harus switch. Kalian harus berkata bahwa saya tidak akan mengizinkan masa lalu saya untuk menghancurkan hidup saya. Karena apa? Kehidupan kamu harus menyadarkan, kamu harus sadar satu hal ini. Kehidupan kita sudah tidak hidup lagi di masa lalu. Kita sudah tidak hidup lagi di masa lampau. Yang saat ini terjadi adalah fact, reality. Kamu sekarang sudah hidup di present time. Kamu sekarang sedang hidup di masa sekarang. Masa yang dimana kamu melihat di sekelilingmu. Kamu memiliki hidup yang sekarang ini, poin ini, saat ini, hari ini, waktu ini, timing ini. Itu adalah momen yang dimana kamu harus berkata untuk dirimu, masa lalu itu sudah berlalu. Saya tidak hidup di masa lalu. Mungkin yang terjadi di masa lalu itu menghancurkan pikiranmu, tetapi masa lalu itu tidak akan menghancurkan your present time, bahkan masa depanmu. Poin yang kedua, otoritas terhadap diri sendiri. Berbicara mengenai otoritas terhadap diri sendiri adalah kamu harus menjadi seorang alfa untuk dirimu sendiri. Dalam arti begini, jika kamu adalah seorang individu yang begitu soft, yang begitu halus, mulai saat ini kamu switch. Karena apa? Kamu rapuh hari ini karena kamu mengizinkan situasi di masa lalumu itu untuk menguasaimu, untuk menguasai your present time, untuk menguasai masamu yang ada saat ini. Itu dia menguasai sehingga kamu tidak bisa berpikir apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa move on. Nah, untuk memiliki satu otoritas sekarang gini, kamu harus switch your thought, kamu harus switch. Coba kamu lihat orang tua. Ketika orang tua menyuruh anaknya, dia memakai suara yang otoritas. Dia berkata bahwa jangan kamu sentuh itu, jangan kamu sentuh ini. Dengan secara langsung anak itu pasti akan mendengarkan, itu otoritas. Itu yang harus kamu lakukan dengan masa lalumu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kamu katakan untuk dirimu, hey, saya tidak akan jatuh hanya karena masa lalu itu menghancurkan saya. Saya tidak akan jatuh. Ini sebagai satu sistem seperti afirmasi, tapi kamu harus mengatakan ini dengan otoritas. Percaya. Ketika kamu percaya apa yang kamu katakan itu memiliki power, pikiran kamu dengan secara otomatis akan switch. Kamu berkata untuk dirimu seperti ini, saya tidak akan pernah terjebak dengan masa lalu. Saya tidak akan pernah jatuh dengan masa lalu. Saya kuat. Saya tidak akan mengizinkan masa lalu itu untuk menguasai saya. Saya tidak akan mengizinkan masa lalu itu untuk menghancurkan saya. Saya menguasai masalah yang terjadi untuk saya. Setiap masalah yang terjadi di masa lalu itu membuat saya lebih kuat. Itu membuat saya lebih bijaksana. Itu membuat saya lebih pintar. Itu membuat saya untuk belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ingat satu hal ini, kamu harus berterima kasih dengan apa yang terjadi di masa lalumu. Karena apa? Di masa depan nanti, kamu nanti akan diperhadapkan dengan suatu masalah
yang dimana kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menghardik masalah itu. Jangan menghujat masa lalu. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu untuk membangunmu, untuk membuatmu menjadi seseorang yang dewasa. Jangan pernah kamu menghancurkan dirimu hanya dengan problema yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu tujuannya satu. Tujuan masa lalu itu hanya satu. Untuk mengasahmu menjadi seorang pribadi yang dewasa, yang kuat, yang memiliki otoritas ketika suatu permasalahan, ketika suatu storm, ketika suatu tornado datang di masa depan. Kamu sudah memiliki planning, kamu sudah memiliki strong mentality, kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menghardik masalah itu. Poin ketiga, healing. Ketika kita berbicara soal healing adalah proses di mana kita move on dari masa lalu. Healing adalah proses di mana kita berpindah dari suatu masalah ke joyful, ke suatu sukacita, ke suatu kesenangan, suatu kebahagiaan yang harus kita nikmati in the present time, bukan di masa lalu. Yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Saya mau saat ini kamu visualisasikan, kamu membayangkan. Oke, ini satu-satunya cara untuk menghardik masa lalumu. Saya mau kamu menahan napas, kamu take a deep breath. Exhale. Kamu lakukan itu selama 3 kali. Kamu tutup matamu, kamu menutup matamu dan kamu membayangkan. Jika masa lalumu itu adalah seorang individu. Jika seorang masa lalumu itu adalah, apakah dia seorang wanita atau dia seorang pria. Jika individu masa lalumu itu sedang berada di depanmu. Dia sedang berada di mukamu face to face. Dan ini yang akan dia katakan kepadamu. Kamu tahu nggak? Saya akan menghancurkanmu. Saya akan menghancurkanmu satu demi satu. Saya akan merusak mentalmu. Saya akan menghancurkan masa depanmu. Kamu tahu kenapa? Karena saya sudah berhasil menguasaimu. Kamu akan saya remukkan. Kamu tidak akan pernah lagi bisa menginjak masa depanmu. Karena kamu sudah berada di tangan saya. Kamu sudah berada di tangan saya. Kamu sudah menjadi milik saya. Kamu pikir jika kamu melewati hari-harimu tanpa saya, kamu bisa bahagia? Gak bisa. Karena saya akan menghancurkan pikiranmu. Kamu sudah saya kuasai. Oh, kamu bayangkan jika masa lalumu itu adalah seorang individu yang hari ini bisa berbicara dengan tone yang mengancam, dan dia siap untuk menghancurkanmu. Sekarang pertanyaan saya seperti ini. Apa tindakanmu? Oh ya, apa tindakanmu? Saya secara pribadi, saya tidak akan mengizinkan satu spasi, satu gaps, a hole untuk individu ini, untuk toxic ini, untuk masa lalu ini menghancurkan saya. Oh no way. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kamu untuk healing? Oke? Kamu katakan kepada masa lalumu, speak it out loud. Saya mau kamu berkata, kamu harus berdiri di depan kaca, kamu harus berdoa, kamu katakan, tapi kamu harus ucapkan. Telinga kamu harus mendengarkan dan pikiranmu akan memproses. Kamu harus berkata seperti ini, hey, saya terima dengan apa yang terjadi di masa lalu. Saya terima dengan apa yang sudah saya belajari di masa lalu. Tapi saya memilih untuk memaafkan. Saya memilih untuk menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu. Setiap anger, setiap kebencian, setiap kemarahan, saya izinkan Tuhan yang mengambil alih. Saya izinkan Tuhan yang mengambil alih. Saya izinkan proses ini saya lewati. Karena saat ini saya hidup di masa sekarang untuk membangun masa depan saya. Saya berterima kasih dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Saya forgive, saya memaafkan. Karena saya percaya saat ini saya mengalami suatu kebahagiaan. Saya percaya masa depan saya akan penuh dengan sukacita, masa depan saya akan penuh dengan joy, masa depan saya akan penuh dengan satu kesuksesan. Dan hari ini juga saya putuskan, masa lalu, goodbye. Bye untuk masa lalumu. Saya putuskan untuk kamu saya tinggalkan. Saya putuskan untuk I let it go. Dan saya mau kamu membayangkan, kamu memvisualisasikan bahwa the person, individu yang tadi sedang berada di depan kamu, tiba-tiba sedikit demi sedikit dia menghilang.
dia menghilang dari depanmu. That's healing. Oke? Ingat satu hal. Alasan kenapa kamu tidak bisa move on, alasan kenapa kamu tidak bisa berpindah dari situasi yang terjadi di masa lalu, itu semua bukan karena kamu tidak mampu, tapi kamu mengizinkan itu terjadi. Kamu mengizinkan pikiranmu untuk terjebak di masa lalu. Kamu mengizinkan pikiranmu untuk berada di masa lalu dan tidak bisa. Kamu tidak memberikan pilihan untuk dirimu. You don't left yourself any choice untuk memilih bahwa saya memilih untuk menikmati hidup saya yang sekarang, my present time, today, this time, and not my past. Oke? Jadi saya percaya kita semua memiliki power. Ingat satu hal, love yourself more. Kamu harus mencintai dirimu lebih daripada kamu mencintai masa lalumu. No way. Masa lalumu itu it's just a lesson. Oke? Itu hanya satu pengalaman. Give yourself a time. Berikan dirimu waktu untuk bisa mencintai dirimu. Hari ini saya mau kalian lakukan satu hal ini. Saya memberikan kalian satu assignment. Tulis di suatu note, tulis di buku kecilmu, aku tulis di handphonemu. Saya memiliki satu assignment, saya memiliki satu tugas. Saya akan memanjakan diri saya. Kamu pergi ke pantai, kamu naik motor keliling, nikmati view, nikmati pemandangan hari ini. Live in the present time. Ketika kamu mulai belajar menghargai apa yang terjadi di masa sekarang, kamu akan sadar dengan sendirinya betapa baiknya Tuhan untuk dirimu. God bless you.